kita ke pemateri kedua kita, yaitu Kak Andromeda Aderoben, SPD. Apakah sudah ada Kak Andro di ruang Zoom ini? Oh, ada. Baik, seperti sebelumnya, saya ingin menyapa pemateri kedua kita terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Kak Andro. Waalaikumsalam, Alda. Ya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Kak Andro ini merupakan kakak tingkat kita ya, angkatan 2018, yang beberapa bulan yang lalu sudah wisuda. Jadi sekarang sudah menjadi alumni dari program studi pendidikan sejarah. Kalau boleh tahu Kak Andro sekarang sedang mempersiapkan untuk lanjut S2 atau bekerja terlebih dahulu, atau mungkin ada rencana untuk mau menyebar undangan terlebih dahulu? Waduh, berat. Sibuk, sibuk sekarang mungkin apa ya, bantu orang tua sih. Juga bulan depan Bu Rita, bulan depan itu ada tes UPI dan sejarah. Mungkin Pak Reza Andro, sudah ngomong Bu. halo, selamat yo. Semoga kita pacak bertemu lagi di UPI. Oh, Ibu lanjut ini Bu ya. Dokter di situ Bu. Doakan baik. Oh. Ibumu yang tak seberapa ini. Ya, baik. Semoga semua urusannya dilancarkan ya, Kak. Baik, sebelum Kak Andro menyampaikan materi terlebih dahulu. Oh, CV tidak ada ya. Oke, langsung saja dipersilakan kepada Kak Andro untuk menyampaikan materinya. Baik, sebelumnya Alda, Ibu dulu ini Andro ya, nyapa Andro dulu. Nah, jadi ini salah satu mahasiswa yang luar biasa. Apa kabar Andro? Baik Ibu. Imam, apa kabar Imam? Masih biasa Bu. Ini. Mana Imam? Apa kabar Imam? Imam, waduh Imam di Palembang Bu. Oh, Imam di Palembang. Iya ya. Jadi ini Ibu share dulu pengalaman Ibu kerja sama mereka berdua ini ya. Ini bukan sekarang jadi jatuhnya bukan mahasiswa ini. Ini apa namanya? Apa Andro? CS ya, Besti. Andro ini salah satu mahasiswa yang etikanya bagus ya. Kalau misalnya komunikasi lewat WA, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Andro sama Imam dan lain-lain ya. Beliau juga orangnya bekerja keras, beliau juga orangnya tepat waktu, beliau juga disiplin, dia bertanggung jawab dengan apa yang dia buat ya. Jadi memang itu adalah nilai-nilai etika, nilai-nilai memang kita perlu kedepankan selain pinter ya. Jadi paket lengkap Andro ini. Udah pinter, bagus, etikanya bagus, mau lanjut S2 pula. Masya Allah. Semoga nanti balik lagi ke sini Andro. Ya Bu. Kemana baik ya, ke instansi manapun nanti mudah-mudahan kita bisa komunikasi lebih lanjut ya. Baik, silakan itu Andro dan Alda ya. Nanti kalau misalnya perlu Ibu tinggal dipanggil. Bu Dokter, Dokter Gigi. Ya, terima kasih Bu. Silakan Kak Andro. Ya. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Syarif ya, Bapak Syarif dari pagi mungkin sudah ada, tapi mungkin kakak belum masuk karena ada kerjaan gitu ya. Nah, terima kasih kepada Pak Syarifuddin, Dr. Syarifuddin sebagai inisiator dari kegiatan ini. Waktu kami kemarin itu mengurus skripsi itu belum ada kegiatan sharing-sharing seperti ini. Itu masih bingung kami dengan adanya kegiatan ini. Mungkin harapan Pak Syarif mulai dari angkatan 2019, angkatan Alda dan kawan-kawan itu dapat ada informasi lah dari yang di atas kalian gitu. Selanjutnya Bu Rita, terima kasih banyak Ibu sudah membuka tadi
Nah, Bu Dita ini merupakan kakak tuh pernah gabung ke penelitian Bu Dita itu tahun 2021 ya, 2021. Nah, jadi 2021 itu Bu Dita ngajak ngajak join untuk penelitian itu dari bulan Juni 2021. Kalau tidak salah itu habis Lebaran. Nah, jadi itu kan masih masa libur tuh, masih masa libur. Bu Dita ngajak penelitian. Jadi di saat teman-teman itu libur gitu, kami Andro dan Imami disuruh diminta balik untuk penelitian gitu. Penelitian dan alhamdulillah penelitiannya selesai dan bisa dikatakan sidang lebih awal lah Bu Dita ya, dan itu dibimbing oleh Bu Dita, dibimbing oleh Pak Adit juga. Itu akhirnya Kak Andro dan Kak Imam itu cepat lebih awal begitu. Nah, apalagi kalau bukan administrasinya dibantu oleh Pak Syarif, juga dibimbing skripsinya dibantu oleh Pak Adit dan oleh Bu Dita, juga Pak Reza selalu jadi tempat bercerita biasanya gitu kan, asik gitu. Oke, pembacaan CV kakak enggak baca CV, enggak ngirim CV karena tidak ada prestasi. Prestasi membanggakan tuh enggak ada. Nah, jadi kakak lahir di Bangka itu tanggal 21 April 2001, mungkin seumuran lah dengan kalian mungkin. Kenapa lebih cepat? Karena SD-nya masuk lebih cepat. Nah, jadi Pak Syarif itu meminta Andro Bu Dita untuk menyampaikan puebi dan parafrase. Kalau bisa memungkinkan itu ada penulisan arsip digital. Nah, sebetulnya untuk puebi atau parafrase di Bu Dita dan Alda dan kawan-kawan, jujur Andro kurang paham juga, sebetulnya kurang paham juga, masih banyak salah dalam menulis. Tapi setelah menulis skripsi, menulis artikel bersama Bu Dita dari, kalau nggak salah itu ada kearifan lokal waktu itu, menulis artikel, jadi banyak belajar tentang WB. Nah, teman-teman angkatan 2019, kakak nggak lama, ini mungkin untuk WB kakak mungkin 5-7 menit, untuk parafrase mungkin 5 menit, karena ini banyak sekali substansi atau variabelnya gitu. Jadi yang biasanya umum kita pakai di skripsi gitu ya. Nah, baik kakak mulai, Bu, izin mulai Bu ya. Nah, jadi grogi Bu. Ibu mati ke kamera. Terima kasih Bu. Nah, sampai tidak tahu Bu cara slide gimana ini Bu. Di atas ini. Nah, kakak tanya dengan Rica gitu. Rica dari KKN ya, iya. Makanya kakak nggak bisa lama karena kalian juga ada kegiatan juga kan di sana. Nah, PUEB itu jangan sampai kita nggak tahu singkatan PUEB itu apa. Ini pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi PUEB itu ada 4, pemakaian huruf, penulisan kata, tanda baca, dan serapan. Nah, di sini kakak nggak bahas pemakaian tanda baca dan unsur serapan, karena itu banyak sekali. Kalau ada di Google itu PDF-nya itu dari Kemdikbud itu banyak sekali soal belajar. Mungkin kita bahas tanda titik bagaimana cara menggunakannya, koma itu memang ada etikanya, tapi itu bisa kita uraikan di sini juga, ada termasuk juga nanti. Nah, untuk yang pertama itu pemakaian huruf. Nah, pemakaian huruf yang pertama kita tahu adalah huruf pertama itu awal kalimat itu huruf kapital gitu. Kita nggak mungkin kan huruf awal tuh huruf kecil. Contohnya seperti ini kan. Ini bisa dibahas lagi. Kita sudah tahu juga nama orang gitu ya. Nama orang itu wajib huruf depan itu huruf besar. Atau kalau di Word itu namanya capital H
lupa kapitalis age gitu ya. Nah, juga termasuk julukan ini ada Bapak Proklamator misalnya, tapi dengan catatan tidak termasuk dengan kata keturunan, bin, binti, boru, atau van. Van ini ada keturunan dari Belanda gitu ya misalnya. Nah, untuk kata kitab suci, nama Tuhan gitu ya, Islam, Kristen, nama orang. Nah, kakak singkat aja karena ini dasar ya, kalian harus sudah tahu dari SMA harusnya, dari masa sekolah maksudnya. Orang kuliah sudah tahu ini seharusnya. Nah, termasuk nama awal untuk gelar ya, untuk pengganti nama orang, bisa gitu ya, profesor, koordinator sejarah gitu. Nah, bisa dilanjutkan koordinator program studi pendidikan sejarah, Dr. Arifudin, MPD misalnya. Nah, tapi untuk kapital nama bangsa, suku, dan bahasa itu menggunakan kalimat awalnya itu kecil. Nah, seperti bangsa Indonesia, suku Bugis, bahasa Palembang. Nah, untuk hari itu ya, untuk hari, bulan, hari besar atau hari raya atau bersejarah itu diawali dengan huruf besar ya, huruf kecil, selanjutnya itu huruf besar gitu ya, hari Jumat. Nah, penulisan Jumat itu tidak ada kata petik di atas gitu, nggak ada, itu menurut PIB-nya itu Jumat, hari Natal, bulan Maulid, tahun Masehi gitu ya, M-nya besar gitu. Kalau langsung menggunakan Indonesia gitu. Nah, selanjutnya itu nama geografi. Nah, geografi nama wilayah boleh Palembang gitu ya. Desa Penari, misalnya D-nya besar, P-nya besar, Pegunungan Himalaya, P-nya besar, H-nya besar, Sungai Musi, S-nya besar, M-nya besar. Nah, tapi untuk apa ya, untuk lembaga, badan organisasi itu sama ya, mungkin ini seperti Republik Indonesia, itu termasuk pendidikan sejarah gitu ya, akronimnya. Nah, tapi kita lihat di bawah ini ada kata kecualinya, seperti kata di, ke, dari, dan, yang, untuk. Nah, bisa kita lihat di bawah ini Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang T-nya kecil. Karena itu kata tugas, serta, ya, dan, atau, gitu ya. Sekali lagi kakak mohon maaf kalau kecepatan ya. Emang kakak ngomong, kalau ngomong tuh suka cepat gitu. Nah, untuk gelar itu pun tata cara titik koma juga ya. Nah, ini jangan sering keliru gitu, yang sering keliru karena biasanya itu kalau penulisan formal itu bisa fatal gitu ya. Ini biasanya gelar misalnya S titik H titik, maksudnya S besar titik H besar titik, terus S kapital maksudnya titik, P kapital, D kecil titik, itu untuk sarjana pendidikan. Terus bagaimana kalau dua gelar misalnya? Nah, bisa kita lihat S kapital ya titik, P kapital, D kecil, titik koma, M kapital, titik, P kapital, D kecil, dan titik gitu ya. Masih pemakaian huruf. Nah, huruf kapital dipakai untuk pertama di kata di dalam judul gitu ya. Ini bisa kita lihat di tulisannya Bu Dita ini ya, yang judulnya Jalan Menuju Kelahiran Kesultanan Palembang gitu, tahun 1675. Nah, Ibu mengambil kata undang-undang gitu ya, dan mengatur kehidupan bermasyarakat Kesultanan Palembang, memedomani undang-undangnya, U-nya kecil, U pertamanya besar, keduanya kecil, simbol cahaya, S-nya besar, C-nya besar gitu. Nah, itu untuk dan kata judul gitu ya. Nah, atau bisa dalam penulisan skripsi itu biasanya pakai di penelitian terdahulu. Misalnya kalimatnya begini.
Penelitian mengenai rumah adat pernah ditulis oleh Wijaya, Dita, dan Syarifuddin pada tahun 2021 berjudul Petik Nilai-nilai N yang besar, besar kearifan lokal rumah adat Kajang Lako di Jambi. Nah, yang berfokus pada titik-titik. Nah, kita lihat di sini selain ada penulisan kapital, ini ada koma ya. Nah, kita bisa lihat ini Wijaya koma, Dita koma, dan Syarifuddin. Nah, biasanya orang itu tidak menggunakan koma misalnya setelah di sini kan Dita dan Syarifuddin tidak ada kata koma. Nah, Puebinya itu ada koma ya. Dan jangan lupa diakhiri dengan kata titik gitu ya. Nah, huruf kapital yang selanjutnya itu dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, kakak mengambil di pedoman skripsi di telah diatur oleh Unsri ya, Unsri. Nah itu untuk kalimat langsung gitu ya, selain kita belajar kalimat langsung di awal gitu, nah pastinya kalimat terus di awal ya kayak learning L-nya besar gitu ya. Nah untuk kalimat langsung untuk kalian nanti nulis skripsi itu kalau lebih dari kalimatnya 4 baris itu menjorok ke dalam ya. Kakak ulangi, kalau menulis kalimat langsung itu adalah kalimat yang tidak kita ubah dari penulis aslinya sedikit pun, gitu ya. Asli itu benar-benar kalimat yang tidak kita ubah, tidak kita parafrase, gitu ya, dari penulisan langsung. Makanya penulis juga ayat Al-Quran, misalnya Al-Quran nggak boleh, atau Injil itu nggak boleh, itu firman, maksudnya hadis misalnya gitu itu nggak boleh gitu ya. Kalau udah di parafrase itu nggak boleh ya. Nah, kalau kalian ngambil kutipan langsung itu lebih dari 4 baris dalam satu buku itu menjorok ke dalam itu 0,63 jaraknya dari garis batas paling kiri gitu ya. 0,3 menjorok ke dalam. Nah, etikanya begini. Nah, ini kalian bisa baca di panduannya, panduan skripsi dari Unsri. Nah, kalau di kurang dari 4 baris itu menggunakan petik dan tidak menjorok ke dalam. Menggunakan petik dan begini etikanya. Nah, bedanya kalau kurang dari 4 baris dia ada petik, lebih dari 4 baris dia tidak ada petik, kalau kurang dari 4 baris atau pas 4 baris itu pakai petik gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan mau kutip dalam sebuah sebuah pernyataan atau kata-kata orang gitu ya, atau ayat terjemahan gitu ya. Tapi kalian nggak mau ngambil semuanya gitu, nggak mau ngambil semuanya. Itu etikanya kalau di kakak baca di panduan Unsri itu pertama kali itu pakai petik ya, pakai petik titik 3 gini kita bisa dilihat titik 3 terus ditulis di ujungnya kalau nggak sampai titik gitu ya, kalau nggak sampai titik gitu itu titiknya ada 4. Oke, itu tutup pakai petik. Nah, harusnya di sini juga kalau mau titik ya titik di sini di ujungnya. Nah, ini kalau tidak salah pidatonya Pak Bung Karno ya, Bung Karno di waktu lahirnya Pancasila gitu. Nah, ini pidato beliau dikutip gitu. Nah, etikanya begini. Gitu ya. Ini di luar huruf kapital gitu ya. Nah, kenapa ini tidak huruf kapital? Karena itu kita ngambil di tengah-tengah gitu ya. Enggak dari titik gitu maksudnya. Kita motong kalau ngambil dari titik itu jauh misalnya gitu ya. Nah, selain huruf kapital, ada huruf miring gitu. Huruf miring itu digunakan kalau ada ungkapan atau bahasa asing. Itu yang pertama. Seperti yang kata depan ini, kegiatan seba yang dilakukan Palembang terhadap Majapahit tidak mendapat pemerintah yang baik. Ini kakak ambil di tulisannya Bu Dita juga. Nah, seba ini bahasa daerah Bu ya. Bahasa daerah yang artinya menghadap ke raja gitu Bu ya, kalau tidak salah Bu ya. Betul.
Terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kata serapan asing, bukan bahasa kita gitu ya. Nah, itu di huruf miring gitu, bukan termasuk PB gitu, miring. Nah, selanjutnya itu ada contoh lain. Sebelum dai Nippon tiba. Nah, dai Nippon itu kata ganti dari kata-kata serapan dari tentara Jepang gitu ya. Nah, itu bukan bahasa Indonesia, tapi kita harus miringkan karena itu bukan kata bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman sudah tahu juga kan ini. Nah, banyak sekali yang kata miring, juga kata kapital gitu ya, kata kapital. Tapi kakak tidak ngambil semuanya, itu karena banyak sekali, itu kan hemat waktu. Nah, kakak mau kuis ya, mau kuis, mau mungkin yang di satu kalimat gitu ya, kakak ambil dari satu kalimat yang ditulis oleh Rica dan Bu Dita. Nah, kakak ulangi, Bu Dita dan Rica Nona Mutia. Yang judulnya sebuah nama, Masjid Sultan Mabaruddin Ijayakaramo tahun 2021. Coba lihat mana kalimat yang sesuai dengan PUEB. Sudah? Ada yang mau jawab? Ayo, ayo. Mungkin yang atas, Kak. Siapa? Siapa nih yang ngomong? Lokahita. Oh, Lokaita. Yang atas ya? Iya. Yang ketiga, Kak. Yang atas yang pertama ini ya? Iya. Coba kalau boleh boleh tahu alasannya kenapa pilih yang pertama? Yang ketiga, Kak. Oh, Lokaita pilih yang ketiga. Yang Lokahita tadi satu. Oh, yang satu, yang ketiga. Setahunya yang Jumat itu ada koma atas, Kak. Tulisan Jumat. Oke. Terus ada yang ingin menjawab lagi? Kalau Lokaita keep yang atas. Alda? Yang atas juga sih, Kak. Yang atas. Di ruang chat ada yang jawab juga, Kak. Kebanyakan 3. 4. Re, jangan ngantuk, Re. Kak, izin jawab. Yang ketiga, banyak ketiga ya. Siapa yang tadi izin jawab? Putri, Kak. Ini kameranya lagi gaje, Kak. Jadi kelihatan background-nya doang. Putri Lunox. Mana, pilih mana? Nomor 3, Kak. Soalnya tadi berdasarkan penjelasan Kakak tadi, Jumat itu tuh nggak ada tanda petik. Terus Idul Fitri dan Idul Adha itu bukan masuk KBBI, Sunnah itu bukan masuk KBBI, dan itu dari masjid berasal dari kata sajadah, yasjudu, masjid, dan itu bukan merupakan bahasa serapan. Bahasa serapan maksudnya bukan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Putri, masuk akal, betul. Nah, terima kasih. Jawaban yang betul adalah jeng 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 nomor 2. Kenapa? Itu kan yang pertama nih, yang pertama itu kata Lokahita Jumat itu ada petiknya. Nah,
itu kalau untuk Puebi sekarang gitu ya, itu tidak ada kata petik Jumat, jadi Jumat gitu. Walaupun kita nyebutnya Jumat gitu ya, ada kolkolahnya gitu, Alda ya, Jumat gitu ya. Nah itu kalau di Puebi itu tidak ada kata petik. Nah jadi sudah ini ya, sudah di blacklist, salah ini ya, berarti salah yang pertama. Yang kedua, yang ketiga dulu deh. Yang ketiga itu ini bukan kata serapa, bukan kata bahasa Indonesia gitu ya. Kan kakak sudah bilang kalau misalnya hari perayaan gitu ya, hari perayaan itu tidak tidak ini ya, tidak yang umum gitu, yang umum itu tidak menggunakan, tidak miring ya. Kalau salah kakak mohon maaf gitu ya. Nah, itu tidak miring gitu, tidak miring. Apalagi kita lihat di sini itu sunnah. Sunnah ini termasuk sudah masuk PB gitu, sudah masuk ke KBBI gitu ya. Nah, itu kalau sunnah ini sudah masuk PB atau KBBI juga kan, itu nggak perlu dimiringkan gitu ya. Nah, kecuali ini sajadah, yasjudu, masjidan gitu kan, itu wajib dimiringkan gitu ya. Nah, yang kedua itu kan sudah kakak jelaskan Jumat, kalau Jumat tidak ada petiknya, salat itu termasuk dalam KBBI. Nah, hari raya ini mewakili dari Idul Fitri dan Idul Adha. Cuma yang kakak masih clear-nya itu masih boleh nggak pakai dan seperti ini gitu, kakak kurang tahu, kakak ngutip dari kalimat Murita dan dan salat sunnah gitu ya, maupun kita nyebutnya sholat gitu ya. Mohon maaf Murita. Nah, juga masjid. Nah, bukan masjid ya, bukan pakai tapi masjid gitu ya. Nah, berasal dari kata sajadah, setiap yasjudu, masjidan. Itu berarti nyambung kalimatnya. Gitu ya. Oke, no problem. Nah, soalnya itu kata berimbuhan. Kakak bilang dari awal itu kan ada pemakaian huruf dan juga sini ada pemakaian kata juga. Nah, pemakaian kata itu ada kata berimbuhan, memang banyak gitu ya, kata berimbuhan juga, yang lain juga banyak. Itu kakak yang biasa kita gunakan di skripsi, bisa untuk penulisan ilmiah yang bisa kita pakai. Nah, itu terikat misalnya dengan hubung, misalnya pro barat, anti PKI, pan Afrikanisme gitu ya. Maaf kata typo sini, Afrikanisme harusnya. Nah, itu melambangkan kalau dia setuju dengan pihak barat misalnya, makanya pro barat gitu ya. Atau biasanya itu dengan angka, misalnya kita menggunakan dengan angka, misalnya bicara yang ke strip 2 misalnya, kedua kali misalnya, itu menggunakan apa ya, berhubungan dengan angka gitu ya, ke strip 2 gitu ya, atau ke strip 45 kalinya gitu misalnya. Nah, sering kita keliru gitu ya, keliru gitu. Ini ada dua variabel juga gitu ya kan. Yang pertama itu awalan atau akhiran gitu ya. Yang kedua itu sekaligus ditulis serangkai gitu. Nah, yang kita contoh di sini yang awalan atau akhiran gitu ya, tapi terpisah, itu bertepuk tangan. Walaupun ini ada an di belakangnya, bukan berarti an itu kata imbuhan akhir ya, tapi itu bertepuk tangan gitu. Nah, itu spasi, bertepuk spasi tangan gitu ya. Garis bawahi itu maupun mengikat kata garis, kita kan bawahi kan nggak mungkin kan, tapi garis bawahi itu gak spasi gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada ditulis serangkai atau digabung gitu ya. Misalnya perdagung-jawaban, menyebarluaskan, membumi hanguskan, dilipat gandakan gitu misalnya. Ini biasanya itu kita harus banyak-banyak baca juga gitu, mana yang betul, mana yang salah gitu ya. Nah, gabungan kata
Nah, ini terikat ya, maksudnya itu bisa kita lihat ini di kakak kutip juga di tulisannya Budita dengan Rica, gitu ya. Tulisan Mahmud Baduddin 1, Yaya Kuramo dibangun dengan perpaduan gaya arsitektur Melayu, strip Jawa, Cina, dan Arab. Kenapa Budita nggak nulis Melayu, Jawa, Cina, dan Arab misalnya gitu ya. Nah, Ibu nulisnya Melayu Jawa, mungkin itu ada terikat antara Melayu Jawanya gitu ya, udah terhubung gitu, karena ada unsur-unsur antara Jawa dan Melayu gitu. Nah, sering kita keliru itu yang sebenarnya itu kata depan itu misalnya kata di bawah, di atas, di samping itu di spasi atas ya, bukan di atas, tapi di atas, di dalam, ke sana, di kelas, kan di kelas itu merupakan tempat juga, di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, di spasi Kabupaten Ogan Ilir. Itu ya. D-nya kecil, huruf setelahnya itu kabupaten K besar, O-nya besar, I-nya besar gitu ya. Karena itu menunjukkan nama geografi. Nah, ini yang terakhir itu singkatan dan akronim. Nah, singkatan dan akronim itu beda ya, singkatan. Kalau akronim itu kayak misalnya ini Sumsel itu Sumatera Selatan, Unsri, Unsri Jaya. Kalau singkatan itu nih yang dia lebih sempit gitu ya. Hurufnya huruf besar semua, UGM, Universitas Gajah Mada. Pemilu. Nah, pemilu ini itu walaupun dia itu akronim dari pemilihan umum, tetapi pemilu bukan maksud apa ya, cuma itu masuk dalam KBBI tapi tidak termasuk sebagai nama suatu apa ya yang harus dihuruf besarkan gitu, makanya P-nya itu hurufnya kecil. Apalagi contohnya ya, kira-kira Alda bisa kasih contoh nggak untuk akronim kalau misalnya pemilu P-nya kecil gitu, semuanya pemilu, kira-kira Alda bisa kasih contoh nggak? Gimana tadi, Kak? Contoh dari akronim. Boleh. Aduh. Kaget ya Alda ya? Mungkin kayak itu, Kak. Lembaga ilmu pengetahuan misalnya. Itu masuk misalnya LIPI kan, berarti L-nya besar, IP-nya besar, gitu kan. Oke, terima kasih Alda. Nah, untuk kakak hanya bahas untuk huruf dan kata ya, untuk pemakaian tanda baca dan serapan nanti kakak kirim ke Alda untuk kirim ke kalian, itu banyak sekali. Untuk tanda baca bisa dibaca-baca gitu ya, karena untuk membahas itu butuh waktu yang lama banget gitu kan. Saran kakak untuk PB itu banyak-banyak baca ya, banyak baca khususnya itu yang bukan novel ya, bukan novel atau yang fiksi, tapi biasanya nulis yang ilmiah. Ilmiah itu menggunakan kata biasanya tanda baca yang betul, kata serapannya yang dimiringkan biasanya gitu kan, etikanya juga, penulisan katanya, hurufnya juga huruf miring, huruf tebal juga huruf tebal, tapi kakak nggak bahas huruf tebal, huruf kapital gitu ya. Nah, oke kakak kiranya cukup ya untuk Webi. Nah, selanjutnya itu parafrase. Ini kakak juga ngebahasnya nggak lama gitu ya. Nah, parafrase itu bisa diartikan pengungkapan kembali dengan kata yang berbeda tanpa mengubah makna aslinya agar mudah dimengerti. Kalau rekan-rekan nulis kembali apa kata orang,
tapi memang nggak ngubah aslinya, tapi susah dipahami gitu. Itu bukan parafrase ya. Yang kita tulis itu lebih dengan kata kita, dengan bahasanya kita, dengan katanya kita, yang tentunya dengan puebi gitu ya, dengan puebi tanpa mengubah makna atau ide atau gagasan asli dari si penulis itu agar mudah dimengerti gitu ya. Nah, parafrase itu beda dengan terjemahan ya. Nah, kakak pernah nulis gitu, misalnya gini. Ini kakak ngambil dari Akira Hara tahun 98 gitu. Dia bilang the Japanese invasion of China began with the Manchurian incident of 1931, misalnya gitu kan. Itu kalimat aslinya. Kalau di translate gitu ya, kalau di translate artinya nyambung gitu, artinya nyambung. Misalnya kan invasi Jepang di Cina diawali dengan insiden Manchuria tahun 1931 gitu. Nah, itu nyambung, misal kita translate gitu ya. Bisa kita terjemahan itu nyambung. Nah, itu beda ya dengan terjemahan kalau parafrase itu dengan bahasa kita. Nah, bisa kita dengan gini, ekonomi perang Jepang dimulai dari Marco Polo Bridge Incident, kakak nama-namain aja, atau insiden Jepang Marco Polo pada 1931 ya, maaf typo. Ya. Nah, kita lanjut parafrase itu biasanya yang kakak gunakan gitu, kakak observasi juga orang biasanya untuk parafrase itu ada 4 cara. Yang pertama ada 4 cara gitu ya, menggunakan sinonim, mengubah struktur kalimat, mengubah tekanan aktif kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Yang keempat, menambahkan kalimat-kalimat yang diurai penulis asli. Nah, ini cara kakak pribadi gitu ya. Cara kakak pribadi, mungkin teman-teman juga pernah menulis, yang pastinya pernah menulis gitu ya. Pak Syarif juga pernah bahas gitu ya waktu mata kuliah. Bu Dita juga pasti pernah bilang, sebelumnya juga Bu Dita bilang kalau parafrase itu bukan mengutip seluruhnya gitu ya, tapi dengan bahasanya kita gitu ya, dengan cara-caranya kita gitu kan. Yang pastinya harus nyambung gitu kan. Yang pertama itu menggunakan sinonim gitu. Menggunakan sinonim itu cuma mengubah mengubah satu kata atau 2 kata gitu. Boleh deh kalau 3 kata, 4 kata sesuai dengan proporsinya gitu kan. Nah, misalnya kakak nih ngambil nih, secara harfiah belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Kakak tulis jadi secara harfiah belajar adalah suatu proses dari tidak paham menjadi paham gitu kan. Itu boleh. Itu nggak kena plagiat gitu ya. Kebetulan kakak skripsi kakak kemarin kalau nggak salah lupa di bawah 10%, tapi lupa spesifiknya. Kalau nggak salah itu 8% gitu ya. Nah, untuk skripsi nanti itu tidak termasuk bab 3 ya. Jadi kalau bab 3 itu nggak masuk dalam parafrase. Nanti kalian kalau ke perpus itu yang di parafrase itu yang di parafrase. Yang masuk plagiat, mas plagiarisme itu cek plagiarisme itu Turnitin itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 1, 2 dan 4. 1 2 4 5 gitu ya. Nah, bab 3 itu nggak masuk karena itu metode memang biasanya tuh momoknya tuh di situ gitu biasanya. Tapi dengan begitu itu mempermudah kita sebagai akademisi kan. Itu. Karena metodenya itu aja kalimatnya, nggak mungkin kan kita semuanya pakai juga historiografi kan ada terus sejarah atau pengembangan kan. Nah, juga contoh lain misalnya kakak mengubah dari kata dan jadi lalu gitu di sini kan. Hubungan jadi kaitan, kenyataan jadi realitas. Itu nggak kena. Gitu ya, tapi yang pasti kalian harus kreatif ya. Ini kakak kurang kreatif aja sih. Nah, yang kedua itu mengubah struktur kalimat. Mengubah kalimat itu kan dari kami semester 4 itu Bu Dita dengan Pak Syarif itu ngomong udah harus ada struktur kalimat, pahami struktur kalimat. Berhubung kakak ini mungkin sebagian dari kita ya kalau bahasa Indonesia itu membingungkan sekali ya, subjeknya apa, predikatnya apa, keterangannya apa itu bingung ya kata bendanya apa gitu, kerja bingung memilah-milah gitu kan. Nah, sekarang juga kakak bingung sebetulnya.
Tapi kalau kalian baca itu, kalau kalimatnya nyambung, itu ya kalimatnya nyambung, itu ya gas saja gitu. Yang penting itu biasanya itu subjek yang pertama kali atau keterangan di pertama kali diakhiri dengan subjek biasanya. Atau kalian bolak-balik aja gitu. Contohnya begini. Dai Nippon Taikoku mengerahkan pasukan udaranya pada tanggal 12 Februari 1942 di Palembang gitu ya. Terus kita balik. Nah, kita balik yang keterangan di depan, terus yang ini sebagai selanjutnya. Pada tanggal 12 Februari 1942, Dai Nippon Taikoku mengerahkan pasukan udaranya di Palembang. Nah, atau dengan ini kalian bisa kombinasi, misalnya mengerahkan ini apa sinonimnya, pasukan udaranya ini bisa kalian dengan ubah dengan terjun payung, misalnya gitu kan. Nah, itu nggak kena gitu. Nah, coba kakak mau tanya, ini kuis lagi ya, ini kuis lagi. Ini pada bulan April 1942, pemerintah Jepang mengirimkan 4.600 teknisi ke ladang minyak Hindia Belanda. Nah, coba parafrasekan kalimat ini, bebas dengan kalimat kalian sendiri gitu ya. Yang pastinya lebih sesuai dengan apa? Proporsinya ya, jangan terlalu berlebihan dan juga jangan ada yang terlalu banyak dikurangi gitu ya. Ada yang ingin coba? Saya Kak, izin. Siapa? Dina Kak. Dina. Dina Tiara. Iya Kak. Oke, coba. Iya Kak. Ayo. 4.600 teknisi dikirim oleh pemerintah Jepang ke ladang minyak Hindia Belanda pada bulan April 1942. Ya, boleh. Terima kasih Dina Tiara, itu boleh. Selanjutnya ada yang ingin coba lagi? Terima kasih Dina Tiara. Nah, bisa juga kita menggunakan dari pemerintah ini sebagai subjeknya, tor di depan gitu ya. Pemerintah Jepang mengirim teknisi sebagai objek, mengirim itu predikatnya 4.600 teknisi itu objeknya ke ladang minyak Hindia Belanda pada bulan Februari 1942, itu sebagai keterangannya gitu ya, keterangan tempat dan waktu gitu. Yang ketiga, mengubah tekanan kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya gitu. Nah, kalimat aslinya begini. Pasukan militer Jepang dapat memukul mundur KNIL dalam sepekan saja gitu. Nah, itu kalimat aslinya, itu kalimat aktif karena itu ada kata memukul gitu ya. Maksud kata lain memukul itu mengusir gitu ya, mengusir KNIL gitu. Yang bisa kita parafrase menjadi KNIL dipukul mundur oleh pasukan militer Jepang dalam sepekan saja. Atau KNIL dapat dipukul mundur dalam sepekan oleh pasukan militer Jepang gitu ya. Nah, ini yang terakhir, mengubah, mengurangi atau menambahkan bagian-bagian kalimat yang diurai penulis asli gitu. Nah, ini kalimat aslinya kakak bacakan ya. Wilayah jajahan Belanda di Indonesia telah berakhir setelah penyerahan kekuasaan kepada militer Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 dengan ditandainya penandatanganan perjanjian Kertajati. Titik, maaf kakak pernah titik sini. Nah, bisa kita kurangi, kita mengubah apa yang perlu diubah, mengurangi atau yang dikurangi, menambahkan kalau ada yang perlu ditambahkan gitu ya. Perjanjian Kertajati yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1942 menjadi awal kekuasaan Jepang di Indonesia.
Nah, kakak mengurangi itu dari jajahan Belanda Indonesia, kakak hapus gitu ya, supaya lebih ringkas gitu ya. Juga ini penyerahan kekuasaan kepada militer Jepang gitu. Nah, ini hasil parafrasenya kita gitu ya. Nah, selanjutnya ya, untuk selanjutnya itu penulisan arsip digital. Nah, ini teman-teman lihat ini terakhir ya. Itu penulisan arsip digital, itu kakak ada banyak website di sini ya. Nah, yang pasti yang pertama itu Delper. Nah, Delper ini itu kalau ada rekan-rekan yang ngambil penelitian skripsi yang ngambil skripsi di tahun pada masa masa Hindia Belanda gitu ya, sebelum tahun 1942 sebelumnya itu bisa ngambil di Delper, karena di Delper itu lengkap sekali ya, karena Belanda itu rapi dalam soal arsip gitu ya. Nah, arsip-arsip itu Belanda digitalkan gitu ya, digitalkan ke website gitu ya, ke website namanya delper.nl gitu ya. Nah, di Delper ini itu ada dua bahasa, Belanda dan Inggris gitu ya. Dan biasanya penulisnya itu orang Belanda biasanya. Nah, itu biasanya kuno-kuno. Di situ ada buku, artikel, koran, dan majalah. Juga ini ada JSTOR gitu ya. Pak Syarif pernah bilang gitu kan. Ada digital collections. Nah, ini nanti kakak kirim juga ini website-websitenya. Nah, ini kita coba gitu ya ke Delper misalnya. Nah, ini Delper nih. Kakak sarankan untuk Delper gitu ya. Delper itu menggunakan Chrome. Nah, katakanlah misalnya Alda itu mau mencari mengenai skripsinya itu tentang Palembang gitu, Palembang pada masa penjajahan Belanda di Palembang gitu ya. Nah, di Delper itu awalnya kalau kalian nulis Delper.nl itu kalau kalian nulis di Mozilla itu dengan bahasa Belanda dia. Tapi kalau dengan menggunakan Chrome, yang pastinya Chrome yang versi terbaru itu kita bisa menggunakan di ujung ini ada translate otomatis ini. Nah, otomatis dia pakai menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Misalnya Alda mau nyari tentang Palembang misalnya gitu kan. Enter. Nah, di sini ada mengenai yang terkait dengan Palembang itu ada banyak. Pertama adalah buku ya, ada koran gitu ya. Koran, majalah, dan buletin radio. Nah, cara download seperti biasa mungkin pasti teman-teman sudah tahu gitu ya, seperti kita download lagu misalnya, download video atau download ebook misalnya itu sama. Nah, kita klik ini nanti biasanya kita ikut aja langkah-langkahnya gitu ya. Nah, soalnya itu ada digital collection Leiden gitu. Nah, ternyata si Alda kurang nggak dapat di buku di hasilnya di Delper gitu. Bisa cari di sini juga. Misalnya itu Palembang gitu ya. Nah, sama digital collection ini juga masuk website dari Belanda juga. Nah, yang didigitalkan arsip-arsipnya gitu. Nah, ini gambar. Nah, ini contohnya gambar gitu ya. Ini Palembangers. Palembangers ini artinya orang Palembang gitu ya. Nah, tapi untuk digital collection ini memang dia sudah menggunakan bahasa Inggris ya, tidak ada bahasa Indonesianya gitu. Ini ada gambar ada, tulisan berupa arsip buku ada gitu ya. Nah, selain di di Belanda atau di luar gitu juga itu juga ada di Indonesia sih sebetulnya ya. Nah, kalau kita menjadi Indonesia itu cari aja yang statis ya. Kita tulis andri.go terus kita sekitar arsip terus kita klik
arsip statis gitu ya, statis. Nah di sini ada banyak arsip gitu ya, inventarsip, arsip gitu ya, panduan arsip gitu maksudnya. Nah di sini ada naskah sumber, pameran arsip, gitu ya. Nusantara. Nah misalnya kita klik aja di sini misalnya Palembang gitu ya, karena kita bukan dengan Palembang terus gitu ya. Nah, misalnya ini daftar arsitektur residensi Palembang tahun 1983, 1850 misalnya. Ini berupa file gitu ya, ini berupa PDF gitu. Nah, ini berita-berita yang lain gitu ya. Nah, tapi kekurangannya untuk arsip ini itu sedikit ya, mengenai apa yang kita cari biasanya sedikit sekali. Dan kakak kalau ada di sini ya syukur, kalau enggak ada ya bisa cari yang website yang lain gitu ya. Nah, untuk buku digital, kakak sarankan untuk Zlib ya, kakak sarankan Zlib karena biasanya di sini lengkap biasanya. Nah itu ada buku dan artikel di sini, ada buku bahasa Indonesia dan juga buku bahasa Inggris gitu ya. Jadi ada artikel bahasa Indonesia juga bisa bahasa Inggris gitu. Kakak yakin kalian nggak gapit-gapit amat kan gitu kan? Nah, itu saja yang dapat kakak sampaikan ya. Kakak sekali lagi mohon maaf sekali kalau penjelasan kakak terlalu cepat. Kakak yakin terlalu cepat karena kakak jujur kakak mengejar waktu juga sebetulnya. Alda dan kawan-kawan, Ibu izin untuk misalnya PWB atau para prase, kakak menyarankan untuk baca ya, sering baca ilmiah gitu ya, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Selain menambah kosakata kita, menambah daya berpikir kita, itu kita juga akan lebih mudah untuk memaknai suatu kalimat atau paragraf gitu, lebih sederhana gitu. Nah, contohnya kakak gitu kan, misalnya kakak baca itu paham, tapi kakak untuk menyampaikan ke orang itu susah biasanya. Karena kakak nggak belajar gitu, nggak biasa untuk ngomong sama orang misalnya gitu kan. Nah, kakak misalnya dalam menulis bisa tulis bisa dikenakan, kalau kita nulis kan bisa dihapus gitu kan. Tapi kalau ngomong kan sepastikan detik kita harus ngomong, makanya kita public speaking juga perlu gitu kan. Nah, ini kan kegiatan sharing ya, kegiatan sharing yang berarti kita kan tidak menggurui ya, kakak tidak menggurui kalian, dan kakak juga butuh sekali masukan dari kalian, apa yang tadi yang salah, ada yang keliru gitu kan. Kalau ada yang keliru mohon disampaikan biar semua orang di sini tahu mana yang keliru gitu ya, agar bisa kita perbaiki bersama gitu. Nah, mungkin pandangan Pak Syarif, teman Pak Syarif, kenapa kita butuh namanya kegiatan sharing ini, mungkin bisa dianalogikan kalau seperti Cristiano Ronaldo butuh namanya mentor atau pelatih. Misalnya kita juga mahasiswa sehebat-hebatnya kita ngerjain makalah gitu, tulisan, tapi kita tetap butuh namanya dosen pembimbing. Kenapa? Karena kita itu terdapat blind spot. Nah, blind spot itu adalah titik buta kita. Cristiano Ronaldo itu main di lapangan hebat, karena dia mempunyai mentor yang hebat di belakangnya. Nah, sehebat-hebatnya orang pegulat di lapangan, dia butuh mentor di luar lapangan, karena mentor di luar lapangan itu lebih tahu bagaimana kondisi lapangan, kondisi lawan, bagaimana lawan kita yang kita takluk gitu kan. Karena blind spot itulah yang hanya bisa dilihat oleh atau titik buta itu yang hanya bisa dilihat oleh orang yang lebih pengalaman biasanya. Nah, makanya Bu Dita tadi bilang kalau dengan pembimbing itu kita harus jaga koneksi gitu. Kita jaga koneksi, kita juga harus meminta bimbingan, arahan, itulah kita fungsinya untuk bimbingan. Sebenarnya kita sebenarnya seperti biasa ya, kita ngerjain tugas makalah tanpa ada bantuan juga kan, kita bisa nulis sendiri makalah kan, nulis artikel gitu misalnya kan. Artikel misalnya sama bantu oleh dosen misalnya kan, sama makalah tugas kita bisa, taunya kita dapat 100 misalnya tuh kan.
Nah, itu beda kalau kita menggunakan dengan dengan skripsi, karena kita butuh bimbingan mana yang benar gitu, karena ada titik buta yang tidak bisa kita lihat gitu kan. Makanya itu dibutuhkan kita sharing gitu kan. Nah, mungkin kakak lebih tidak banyak materi yang kakak sampaikan ini, juga kakak hanya tahu apa yang kakak tahu gitu. Itu akan sharing kan, kakak yang kakak yang tahu, yang di luar itu kakak tidak tahu. Kakak juga butuh namanya sharing ini gitu untuk mendengarkan orang gitu ya. Oke, itu saja Alda yang dapat kakak sampaikan. Lebih kurang itu kesalahan dari kakak, mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Andro, sangat luar biasa sekali materi yang telah disampaikan, dan kami juga sudah bisa mendapat pengetahuan-pengetahuan baru. Baiklah, langsung saya simpulkan terlebih dahulu dari materi yang Kak Andro sampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penulisan skripsi dibutuhkan bahasa yang baik dan benar yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Karena skripsi yang kita buat itu merupakan sumber ilmu yang nantinya akan dipakai sebagai referensi bagi penulis karya lain, atau mungkin nanti akan digunakan oleh di tingkat kita juga gitu. Jadi kita koreksi lagi apakah ketika kita menulis itu sudah sesuai dengan UEB. Nah, kemudian dalam memparafrase juga ada 4 cara. Yang pertama, menggunakan sinonim, kemudian mengubah struktur kalimat, yang ketiga mengubah tekanan, yang keempat mengurangi atau menambah bagian-bagian kalimat yang diurai penulis asli. Dan perlu diperhatikan juga ketika memparafrase, itu perhatikan yang mana yang boleh diparafrase dan yang mana yang tidak boleh. Seperti contoh yang Kak Andro berikan tadi, seperti ayat Al-Quran, hadis, dan yang lainnya. Baiklah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya. Dan bagi yang mengalami kendala, boleh bertanya melalui chat Zoom. Baiklah, dipersilakan untuk sesi pertama ini. Saya buka 3 pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Dan jangan lupa juga ketika bertanya mungkin bisa langsung ditujukan. Ingin bertanya kepada Bu Dita atau kepada Kak Andro. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Mohon izin Alda. Ya, Kak. Ya, mohon izin Bu Dita, di angkatan 2019 ini ada payung penelitian enggak Bu ya yang diajak join? Kalau berbicara tentang payung penelitian sebenarnya tergantung dosen masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kalian diajak oleh dosennya bergabung dengan penelitian, sebaiknya ikut. Kalau tahun ini ada sih Ibu ngajak Nona sama Salsa. Kalau nggak ada yang bertanya nggak apa-apa ya, nggak usah dipaksakan. Yang pasti kalau misalnya berkaitan tambahan aja berkaitan dengan Bu Ebi, parafrase dan lain-lainnya itu sebenarnya bisa dimulai dari proses membaca dan mendengarkan. Jadi kalau kalian rajin membaca, kita memang harus rajin membaca ya.
itu untuk menambah referensi kata, kalimat, dan lain-lain. Dan juga mendengarkan. Makanya kita mendengarkan sesuatu yang baik itu, kita keluar juga yang baik dari mulut dari kita. Kalau misalnya kita sering mendengarkan yang jelek, yang buruk, maka kita juga sering berkata demikian. Jadi memang makanya lingkungan kita harus mengatur semuanya. Kita harus pilih-pilih, ya, pilih-pilih lingkungan kita, pilih-pilih buku yang kita baca, pilih-pilih medsos yang kita ikuti, pilih-pilih akun yang kita ikuti. Karena kalau misalnya kita ikuti yang kurang bagus, itu akan melekat tuh secara di bawah alam sadar kita tuh kita melekat. Ya, seperti misalnya perkataan yang kurang baik, negatif. Kalau misalnya seperti itu, di saat kita marah itu bisa keluar. Ya, jadi kalau sangat mempengaruhi semua. Makanya perlu rajin membaca. Nanti kalau misalnya sering membaca, seperti misalnya ya nih ya, Kak Andrew sama Kak Imam ini mereka punya dua perbedaan dalam menuliskan kata. Kalau Andrew lebih kepada penggunaan kalimat atau istilah-istilah yang sepertinya lebih ke dalam sastra, tapi kalau Imam dia lebih ilmiah. Tapi bukan berarti sastra itu tidak ilmiah. Ya, penggunaan pemilihan katanya itu, istilahnya itu mereka ini berdua berbeda, makanya diajak. Nah, itu Ibu rasa mereka mendapatkan itu ilmu itu, pengalaman itu dari membaca, dari kegiatan mendengarkan yang baik, ya, dari kegiatan ke hobi mereka tuh kemana. Nah, kalau misalnya kalian nanti sering membaca novel sastra, itu bisa jadi nanti lebih mendekati ke sastra istilah-istilahnya. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya baca karya ilmiah ya juga nggak masalah, tidak ada yang berbeda ya. Nah, jadi semua itu memang perlu waktu ya, tidak bisa sekali jadi dalam sehari 2 hari. Jadi perlu waktu proses yang sangat panjang. Jadi makanya dikatakan proses belajar itu seumur hidup. Bukan hanya selesai S1 tidak belajar lagi, itu tidak, sampai sepanjang hayat kita. Bahkan saya pun sekarang masih sangat proses belajar. Kenapa? Karena ilmu itu terus baru, ilmu itu terus ada. Saya bukan manusia sempurna ya, jadi terus belajar. Nah, jadi untuk mendorong yang motivasi kemampuan kita menulis, kemampuan kita berpendapat, menggunakan kalimat, salah satunya adalah dengan membaca dan mendengarkan. Itu penting sekali. Andrew sering baca apa, Andrew? Apa yang sering kau baca, Andrew? Iya, Bu. Baca yang apa yang ingin baca aja sih, Bu. Jadi dia orangnya santai ya, artinya kalimatnya tuh nggak kaku ya. Kalau bahasa ilmiah kan kalimat terlalu kaku ya, Bu Ebi. Nah, tapi kalau Andrew memang tipe-tipe orang yang kalau dia nulis kalimatnya itu bebas. Bebas tuh artinya tidak sangat ilmiah gitu, tidak ilmiah nian, santai. Nah, itu masuk ke sastra. Nah, itu di ilmu sejarah tuh. Biasanya kalau di ilmu sejarah nanti nulis-nulis yang hal demikian, tesis, skripsi ya, dia banyak menggunakan istilah yang sastra seperti itu. Contohnya Pak Dedi ya. Beliau kan kalau menulis, kalian perhatikan deh bukunya. Judul tulisannya, judul artikelnya, dia menggunakan istilah-istilah yang tidak biasa. Istilah-istilah yang juga memang kadang-kadang digunakan oleh orang-orang bahasa. Makanya sejarah itu bagian dari seni ya. Karena berkaitan dengan sastra tadi. Pendidikan itu seni ya. Pendidikan itu seni, bahasa itu seni, sejarah itu seni. Makanya kalau di luar negeri, kalau kita lulus dari lulusan sejarah itu gelarnya MA. Ya, seni, sama kalau di UGM ya, UGM kan pakai gelar luar negeri ya. Jadi kalau kalian nanti mau lanjut S2, bagus juga Andro di UGM karena mereka pakai gelar luar negeri MA gitu. Silakan lanjut. Baik Ibu, ini sudah ada yang bertanya Bu di ruang Zoom dari Aldafa Ramadan. Izin bertanya untuk Bu Dita, bagaimana ya Bu kalau kita sudah mengirimkan pesan ke dosen pembimbing atau dosen PA tapi tidak dibalas. Bagaimana ya Bu cara mengingatkan kembali dosen yang bersangkutan dengan sopan? Terima kasih Bu. Andro pernah ngalami? Andro pernah ngalami enggak, Andro? Enggak dibalas. Pernah enggak ngalami? Jawab, Saudara Andrew. Kalau sama Ibu, enak Bu, kalau sama Ibu. Mungkin yang ada yang bimbingan sama Bu Dita beruntung sekali ya. Karena kalau kakak mengirimkan hasil revisi jam 8, pernah jam 8, dikirim oleh Ibu Dita hasilnya itu jam 10. Jam 10 pagi. 2 jam loh. Mungkin kakak bukan mendiskreditkan dosen-dosen yang lain ya, maksudnya itu kakak tidak merasakan lah, belum pernah merasakan gitu, Bu, belum pernah merasakan Bu Andrew untuk
kalau dosen enggak balas, Anda juga bukan keting, Bu. Nah, kalau sama Pak Adit kan 24 jam gitu, 24 apa chatting gitu kan, Pak ini gitu. Datang juga sering ketemu dengan Bu Dita, Ibu cepat balas itu. Nah, tapi untuk dosen lain Anda kurang tahu Bu caranya seperti gimana. Jadi misalnya orang kawan-kawan cerita gini susah hubungin, Anda senyum aja sih Bu. Jadi ya kalau misalnya ada yang seperti kasus tadi, sebenarnya Ibu juga ada beberapa sih yang belum sempat ya karena memang sibuk atau lupa ya, ini diingatkan. Nah, gimana cara mengingatkannya? Jadi di WA lagi ya, dihubungi lagi dengan cara yang sama, perkenalkan salam, perkenalkan siapa, nama, maksud dan tujuannya. Lalu kalian boleh dimulai dengan kalimat tanya. Apakah ada perbaikan atau revisi dari skripsi atau instrumen penelitian saya, Ibu, Bapak, terima kasih. Nah, kira-kira mungkin seperti itu ya. Ada sudah memang beberapa mahasiswa yang melakukan demikian, karena Ibu pernah ini Andro juga gitu, Ibu lupa, betul-betul lupa. Jadi dia mengingatkan lagi dengan cara yang demikian. Nah, itu bisa kalian tiru. Ya, jadi tetap dihubungi dengan cara yang sama, dengan menggunakan etika yang sama, dengan kalimat akhirnya tuh kalimat bertanya gitu. Jadi kan misalnya kalau di WA itu kan kalau misalnya kita bisa tahu ya ada berapa percakapan obrolan ya kan. Kalau semakin banyak misalnya memang ini kayak penting nih. Nah, jadi dibuka. Jadi hubungi saja dosennya, tidak masalah. Jangan dibiarkan berlarut. Nanti kalian tetap disalahkan. Kenapa nggak dihubungi lagi? Kenapa nggak diingatkan? Kan karena memang lupa, memang pure murni lupa. Karena kegiatannya itu luar biasa ya, banyak banget. Kadang-kadang kalau malam juga belum sempet. Dan memang waktu paling produktif ya, kalian juga harus tahu kapan waktu produktif dosen. Kalau Ibu misalnya pagi. Kalau pagi itu sampai malam, sampai zuhur boleh lah. Apalagi kalau di kampus, silakan saja. Apalagi kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan boleh. Apalagi kalau sudah lagi mepet silakan. Selagi bisa dibalas dibalas. Nah, jadi itu caranya tadi. Diingatkan lagi, dihubungi lagi ya, bukan diingatkan. Dihubungi lagi dosennya dengan etika yang sudah kalian lakukan tadi. 2 hari ya, sehari lewat, langsung aja hubungi, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena siapa tahu nanti tenggelam di bawah, jauh ke bawah, kan nggak tahu lagi kan kita. Ya, kadang-kadang pun Ibu merasakan hal yang demikian juga dengan guru-guru yang dosen senior. Ya, kita diingatkan lagi saja. Karena kan kalau nelpon kadang-kadang tidak semuanya ya mau mengangkat atau dosen kita juga nggak nyimpen nomor kita. Kadang-kadang nomor nggak dikenal tuh nggak diangkat. Jadi memang bagusnya diingatkan lagi saja. Dikontak lagi dengan cara yang sama. Mungkin itu, Alda. Ya, baik, terima kasih, Bu. Bagaimana Saudara Dava, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditambahkan lagi atau ditanyakan lagi? Oke, sepertinya sudah jelas ya, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Saudari Yesi Lestari. Izin bertanya untuk Kak Andro, jika mengambil kalimat langsung yang akan dimasukkan dalam tulisan di bab 4, apakah setelah diturnitin akan terbaca dan masuk plagiat, Kak? Karena setelah membaca skripsi dari kakak-kakak tingkat, ada yang memasukkan kalimat langsung dan ditelusuri sumber di jurnal itu sama persis, Kak. Mohon penjelasannya. Terima kasih pertanyaan Lesi, terima kasih Alda. Nah, kita kan skripsi kan ada 3 tuh ya, ada pengaruh, ada pengembangan, ada murni gitu. Nah, yang kakak tahu pengaruh dan pengembangan itu untuk bab 4-nya biasanya itu tidak jarang sekali ya, bahkan kakak belum pernah lihat itu ada yang menggunakan kalimat langsung gitu ya. Karena isinya itu hasil pembahasan, itu hasil yang kita berupa angka biasanya pembahasan ya, itu interpretasi kita dengan hasil yang kita dapat gitu ya. Nah, kalau murni jujur kakak kurang baca juga gitu, untuk yang murni kakak tidak observasi itu, tapi untuk bab 4 untuk hasil kutipan langsung itu
kalau diperlukan ya, kalau diperlukan untuk dicantumkan kalimat langsung, cantumkan. Terkena, iya terkena. Karena sebetulnya di Turnitin itu ada pengaturan untuk tidak tidak memasukkan gitu ya, tidak mendeteksi, maksudnya tidak memasukkan apa kutipan langsung itu sebagai plagiat, itu ada pengaturan. Tapi kalau di perpustakaan itu semuanya gitu ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, anggaplah kita bab 4 itu semuanya dari 4.1 sampai selesai itu diambil semua gitu. Kutipan langsung itu tetap kena gitu ya. Itu. Kalau itu kira-kira diperlukan. Makanya coba tanya dengan pembimbing gitu, pembimbing ibu bapak kira-kira ini perlu nggak untuk dimasukkan gitu. Juga sebetulnya kalau memasukkan sedikit kutipan langsung itu tidak langsung banyak gitu ya, tidak langsung banyak. Misalnya kita ngambil 3 baris itu nggak mungkin lebih dari 10%, itu paling cuma sepersekian persen, mungkin 1% deh, karena kita kan nggak mungkin lebih banyak kan untuk itu, karena diakumulasikan dengan yang lainnya gitu. Karena kakak juga pernah lihat punya teman gitu ya, punya teman yang skripsinya plagiasinya banyak kalimat itu, bukan kalimat langsung, tapi benar-benar ngopas gitu. Tapi itu di bawah 20%, yang berarti kan itu kan akumulasinya itu enggak seperhitungan kita kan, tapi dengan kalkulatornya komputer gitu. Enggak apa-apa, masukin aja gitu. Enggak akan mengganggu, karena kan minimal itu berapa, Bu? Lupa juga, Bu. 20 ya? 20. Makanya ini ada strategi ya, kalau misalnya mau plagiatnya yang kecil ya, rendah. Yang pertama bisa dari alatnya Turnitin. Cuman kan kita pakai Turnitin kampus ya, mereka punya ketentuan. Artinya kita nggak bisa, Bu harus sekian. Ini nggak usah dihitung, nggak bisa ya, karena mereka punya SOP di perpustakaan. Nah yang kedua, makanya begitu setelah selesai menulis bab 1, ya langsung kalian paraprase kalau sudah ACC oleh dosen. Kalau sudah di ACC langsung paraprase. Kalau nggak mau repot, paraprasenya pakai alat, kan sudah ada alatnya. Nah, tinggal diparafrase saja, masukkan kalimatnya. Cara kerjanya itu ada tools yang seperti Google Translate. Tinggal dimasukkan, ya di input semuanya, di submit kalimat-kalimatnya, tinggal di copy, input copy. Nah, tapi setelah melakukan parafrase menggunakan alat tadi, dibaca lagi, kira-kira nyambung nggak? Karena sama seperti penerjemah Google Translate, dia tuh nggak nyambung, dia tuh mentah-mentah mengartikan kalimat itu. Nah, makanya kita perlu dibaca lagi. Setelah itu selesai bab 2, biasanya bab 2 ini yang paling banyak, tinggi sekali para plagiatnya, karena kita kan ngutip teori kan. Nah, makanya itu perlu lagi untuk di parafrase lagi, baca. Jadi jangan sekaligus. Kalau kalian melakukannya sekaligus bab 1 sampai bab 4 dalam sehari, memang sudah kayak mabok ini. Ya, jadi memang harus dicicil bab 1 ya. Jadi harus rajin memang. Istiqomah tadi memang berat saudara-saudara. Berat istiqomah itu ya, setiap hari harus melakukan parafrase bab 1 selesai, bab 2 selesai. Nah, biar mudah, bikinlah catatan kecil target. 2 hari saya mengerjakan bab 1, misalnya ya, contoh. Selanjutnya saya mengerjakan bab 2, selanjutnya saya mengerjakan bab 3. Kalau kalian punya mapping kerja, target kerja itu mudah, kehidupan kita tuh berjalan dengan lancar. Ya karena gini, kita tuh ada prioritas, ada yang tidak. Kalau misalnya kita cuman let it flow, cuman mengalir, ya susah juga ya kalau cuman mengalir, karena kita punya target tuh. Ini kan semester 6, ya, untuk 7, 8. Targetnya apa? Selesai skripsi semester 8. Ya artinya semester 7 ini udah ke lapangan, jam-jam, bahkan kalau bisa, kalau perlu pas PLP kemarin itu analisis kebutuhannya sudah ada, sudah matang. Bab 1 selesai. Ya, jadi emang harus ada mapping kerja ya, bikin catatan kecil, target kerja kalender kalian, bikin di handphone. Ya, 2 hari apa. Parafrase tugas saya hari ini adalah parafrase bab 1. Memang sulit ya, itu berat untuk dikerjakan itu, tapi nanti kita akan terbiasa kalau kita punya 1 hari ini target apa yang mau kita buat, kita mau ngapain sih, apa sih hasil target kita, nanti sebelum tidur direfleksi, aku tadi hari ini tidak mengerjakan ini karena ini. Nah, kita harus punya prioritas juga. Jadi ya, kalau misalnya kita punya prioritas itu yang mana? Sesuai cita-cita tadi. Lalu cita-citanya apa? Tujuannya apa? Misalnya nanti mau lanjut sekolah. Kita harus punya prioritas ke sana.
Jadi harus kita hitung-hitung, ya kan? Kita tuh harus bentar-bentar bikin target. Jadi yang punya mapping tuh bukan hanya mata pelajaran ya, mata kuliah, tapi hidup kita juga harus punya target. Itu tujuannya agar hidup kita tuh terarah, ya, nggak terlalu let it flow, nggak terlalu mengalir seperti air. Mengalir seperti air, ya bagus juga. Cuman ketika kita punya tujuan itu lebih bagus lagi, lebih ini ya, lebih enak gitu. Jadi seharian itu kita nggak mubazir waktu. Kita kan nanti mau dipertanggungjawaban nih waktu kita di akhirat ya. Tanya waktu kamu tuh digunakan untuk apa? Demi masa ya kan. Memang waktu itu sangat berharga. Jadi hari ini saya apa sih yang saya dapat hari ini tuh? Apa sih yang saya mau lihat? Semester depan saya kuliahnya mata kuliah apa? Kira-kira saya harus persiapin apa? Semester depan mau hybrid, kira-kira mau apa? Oh, tujuan saya mau selesai kuliah cepat waktu, jam 8 selesai. Nah, kira-kira gitu ya. Ya kan, Kak Andro? Cepat nih selesai. Skripsinya cuma 3 bulan. 3 bulan ya? Iya, Bu. Sebenarnya skripsi itu cepat lo bisa selesai. Tapi kita tuh niat dan mau. Nurut apa uji dosen. Apa ujinya? Iyo, apa ini? Melakukan. Mudah-mudahan bisa dibantu. Baik, terima Lanjut, kasih. Alda. Baik, Bu. Terima kasih banyak Bu Dita dan Kak Andro atas penjelasannya. Bagaimana Saudari Yesi, apakah sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sepertinya sudah jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Muhammad Renaldi. Assalamualaikum, salam sehat untuk semua. Izin bertanya untuk Bu Dita dan Kak Andro. Untuk Bu Dita, izin bertanya Bu, bagaimana cara atau etika yang baik yang harus kami lakukan sebagai mahasiswa jika terdapat penjelasan yang kurang jelas dari dosen pembimbing dalam memberikan bimbingan skripsi, yang kadang mungkin ada dosen yang kurang senang jika mengulangi penjelasan untuk kedua kalinya. Terima kasih Bu. Dan kemudian untuk Kak Andro, izin bertanya Kak, jika kita mengutip tulisan kita sendiri dari artikel yang telah kita buat untuk dimasukkan di proposal skripsi, apakah kutipan tersebut harus diparafrase ulang, walaupun itu tulisan kita, atau langsung mengkopas saja? Terima kasih. Ya, mungkin boleh dijawab terlebih dahulu untuk Bu Dita. Bentar ya. Apa tadi pertanyaannya? Bentar, baca dulu. Cara etika terhadap yang kurang jelas. Ray, direkam Ray. Bentar ya, ibu lagi baca dulu Ray. Jadi kalau misalnya kamu kurang jelas sama dosen pembimbing, tanya lagi kalau kurang jelas di saat yang bersamaan. Makanya enaknya memang kalau misalnya bimbingan itu ada sesi luringnya, ya ketemu. Nah kalau misalnya tidak, ya karena kan kalau sekarang kan pakai komen aja kan via Word kan bikin komen dan segala macam. Kadang-kadang juga dosen malas nulis panjang ya kan, cuman bikin singkat, padat, jelas. Nah silakan nanti kalau misalnya kurang jelas ditanya lagi. Bu, apakah demikian maksudnya? Ya, tapi dalam revisi berikutnya, ya kan? Setelah selesai, makanya kita perlu sering komunikasi tadi. Atau kalau misalnya kurang jelas lagi, tanya dengan kakak tingkat sebelumnya yang bimbingannya sama. Ibu yakin kadang-kadang maksudnya itu sama. Makanya kita juga perlu komunikasi dengan kakak tingkat sebelumnya itu. Berkaitan dengan itu. Ini apa ya maksudnya? Ini kira-kira gimana ya? Makanya kita perlu kenal dengan dosen PA gitu tadi atau pembimbing. Karena kalau misalnya kita sudah kenal, gestur tubuhnya, ekspresinya pun kita bisa, oh paham ibu ini maunya apa. Kalau sudah kenal. Tapi kalau misalnya kita sama sekali sampai sekarang pun belum komunikasi, wah susah juga itu gimana. Tapi jangan-jangan dosen PA pun nggak tahu kalau kamu rupanya pembimbingnya. Dosennya dia ya, mahasiswa bimbingannya. Jadi makanya harus kenal, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau sudah kenal, kita sudah deket, enak ngobrolnya, udah bagus gitu. Cuman ada batasan ya, ada batasan. Jadi setiap orang itu punya semacam
hijabnya masing-masing. Ada yang aware, ada yang dia terbuka, ada yang tidak, ada yang semua diceritakannya, keluarganya, ininya, anaknya, semua, pokoknya nenek moyangnya semua diceritakannya kalau. Tapi ada yang tidak. Nah, itu namanya keterbatasan. Kita harus menghormati itu tadi. Makanya sesuai dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Siapakah dosen pembimbing saya? Kira-kira gitu. Bahkan kalau lebih enak ngajak ketemuan, kapan Bu kira-kira bisa ditemui berkaitan dengan revisi saya? Kalau Ibu ada waktu misalnya kan, itu lebih bagus. Karena kalau misalnya kita lisan gini lebih enak, ya lebih tahu apa yang diinginkan. Kalau via WhatsApp ya atau media lainnya mungkin terbatas. Kan karena harus ngetik dulu, atau bahkan ada yang cuma ngerekam, rekaman suara, mungkin ada yang seperti itu. Jadi kalau kurang jelas, Rey, ditanya lagi. Masih kurang jelas lagi, tanya lagi. Kurang jelas lagi. Ya sudah, Cak Mano, Rey. Gitu, Rey, Alda. Ya baik Bu, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Bagaimana Saudara Renaldi, apakah sudah jelas? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, untuk selanjutnya silakan Kak Andro untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Renaldi. Terima kasih Renaldi atas pertanyaannya, terima kasih Alda. Mohon izin Bu Dita, ini juga waktu apa Bu, misalnya kurang jelas gitu ya, kurang jelas. Nah, Andro pernah Bu waktu sama Bu Hudaida gitu. Kalau Bu Hudaida ngejelasin waktu revisi skripsi gitu Bu ya, untuk menguji. Bu Hudaida panjang ngomong gitu Bu ya. Jadi Andro tuh kena lapar siang gitu Bu ya, belum makan, jadi kurang masuk gitu apa yang dibilang Bu Hudaida. Tapi minimal minimal tuh ada satu topik lah, satu topik yang inget gitu. Nah, nanti kalau Ibu dosen kita ngomong, oh kita terakhir bilang gini, oh berarti ini tambahin ini nih Bu ya, gitu. Nah, kalau beruntung biasanya dijelasin lagi tuh biasanya. Nah, jangan sampai, oh ya Bu, baik, terima kasih Bu. Selesai topiknya, udah nggak ada lagi. Kita paham dah, gitu kan. Minimal sih ingat satu aja gitu kan. Nanti kalau beruntung biasanya diulangi lagi, kalau beruntung gitu ya. Nah, Jadi maksud untuk Andro itu konfirmasi, Andro. Konfirmasi ya maksudnya. Konfirmasi. Oh, jadi saya perlu gini ya, Bu? Gitu. Nah, untuk tulisan kita boleh, walaupun tulisan kita sendiri, kakak pernah baca juga yang Pak Dedi. Pak Dedi mengutip tulisan sendiri, tetap di parafrase. Ini Ray ini pamer ya, Pak? Enggak, Ray, bercanda Ray. Nah, walaupun tulisan sendiri tetap di parafrase, karena kan kita parafrase walaupun kita tulis skripsi itu kan kita mengurangi plagiasi kan, walaupun tulisan Ray sendiri yaitu yang kena bukan tulisan Renaldi, bukan, tapi nama jurnalnya itu. Nah, misalnya jurnal apa Fajar Historia, nanti kenanya itu Fajar Historia, bukan memang itu tulisannya Renaldi gitu. Jadi perlu di parafrase dengan cara 4 tadi bisa boleh. Itu aja Alda. Ya baik, terima kasih banyak Kak Andro. Bagaimana Saudari Renaldi, apakah sudah jelas? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya baik, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bu Dita dan Kak Andro sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga sudah membagi ilmu dan pengalamannya bersama kami. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula sesi pertama kita pada sharing session hari ini. Dan sekarang waktunya untuk istirahat, sholat, dan makan. Dipersilakan kepada Bu Dita dan Kak Andro jika ada keperluan lain. Dan diharapkan kepada teman-teman semua nanti setelah saat pukul 13.30 itu masuk lagi ke ruang Zoom dengan link yang sama dan akan kita lanjutkan kembali dengan pemateri ketiga dan keempat kita. Baiklah, mungkin itu saja.
Saya selaku MC dan moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sukses ya Andro, sampai bertemu lagi, bekerja sama lagi. Mohon maaf kalau banyak salah Ibu selama ini dan semua untuk mahasiswa yang ada di sini ya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu. Ya, sama-sama. Bu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.